Pada video kali ini saya akan melakukan penggantian rumah roller dan kipasnya pada Vario 125 ini menggunakan merek YSP ya. Saya akan mencoba merek ini karena harganya ini lumayan murah ya dibandingkan dengan originalnya. Saya membeli produk ini dua ini 95.000. Oke, sebelumnya kita akan bongkar. Cara bongkarnya tinggal kita lepas untuk 10 baut ini. Saya tidak akan videokan ya, intinya dibuka saja untuk semua bautnya. Setelah terlepas seperti ini, kita akan buka dua murnya. Yang depan menggunakan 22 dan yang belakang menggunakan ukuran 19 seperti ini. Langsung aja kita akan bongkar. Nah, untuk yang pertama ini kita akan lepas menggunakan kunci 22 ya. Ini kita akan ingat-ingat untuk posisinya. Pertama ada mur seperti ini. Kemudian ada ring, ratchet starter, kemudian fast drive. Nah, ini ratchet starternya dan ini untuk kipasnya. Kita akan amati apakah bagian ini sudah ada cekungannya. Tapi kita akan lepas juga untuk part yang lain, yaitu kita akan lepas untuk facecomnya atau rumah rollernya ini. Nah, ini ada asnya ya, ini kita nanti akan pakai lagi karena fisiknya sih masih lumayan bagus. Kemudian kita akan lepas dan kita nanti akan ganti roller beserta facecomnya ini ya, atau rumah roller ini ya. Ini coba perhatikan, ini sudah mulai tergerus ya. Dan untuk bagian ini sepertinya juga sudah ada cekungannya. Kemudian kita akan lepas juga untuk puli belakangnya. Kita akan buka menggunakan kunci ukuran 19. Kita akan kendorkan untuk murnya. Dan ingat-ingat ya, untuk bagiannya ini ada mur. Nanti masangnya jangan sampai kebalik. Dan ini ada ring. Kemudian kita akan lepas untuk loncengnya. Kalau bagian ini nanti kotor, kita akan bersihkan. Kalau sudah seperti ini tinggal ditarik saja. Dan untuk fan bell-nya ini terlihat sudah mulai retak-retak ya. Karena saya ingat untuk fan bell-nya ini sudah sekitar di atas 35.000. Nah, ini sudah mulai retak-retak seperti ini ya. Ini sangat membahayakan, bisa putus di jalan kalau tidak diganti. Jadi kita akan ganti nanti untuk bagian ini. Oh ya, kita akan cek juga untuk seal kruk as yang depan dan seal gardan yang belakang ya. Ini sepertinya masih bagus semua, jadi tidak perlu diganti karena tidak ada rembesan oli. Nah, untuk bagian fast drive-nya ini saya akan cek ya menggunakan penggaris seperti ini dan terlihat sudah ada cekungan. Ini menandakan sudah mulai termakan aus ya. Nah, untuk yang baru kita akan ganti menggunakan part YSP ini. Tentu saja ini masih rata ya karena ini masih baru. Kalau saya amati untuk part merek YSP ini buatan daripada FCC. Nah, kalau kita bandingkan head to head seperti ini ya. Jadi saya lupa ya untuk fast drive-nya itu apakah pernah saya ganti apa belum, saya lupa. Kalau kita amati untuk merek YSP ini buatan daripada FCC ya, ini jelas. Tapi untuk yang satunya ini buatan dari XCD. Kalau saya bandingkan secara berat sih mirip-mirip ya. Dan kualitasnya saya juga kurang tahu karena nanti waktu yang akan menjawab ya. Seharusnya sih kuat ya karena ini produk buatan FCC, karena sudah teruji untuk merek daripada FCC ini lumayan bagus ya. Dan untuk rumah rollernya ini yang lama seperti ini saya akan cek menggunakan penggaris apakah sudah tergerus apa belum. Nah, ini sudah terlihat juga ada bagian yang sudah aus ya, sudah agak cekung. Dan untuk bagian slidernya ini juga sudah tergerus seperti ini. Ini juga sudah tergerus ya. Nah, ini sudah tergerus karena memang tergerus gesekan dengan roller. Nah, untuk penggantinya juga merek FCC ya. Ini kalau misalkan saya bandingkan secara head to head sepertinya sih lumayan mirip ya. Ini untuk yang lama ini juga buatan daripada FCC. Dan yang YSP ini juga buatan daripada FCC. Ini untuk finishingnya sih saya kira ya 11-12 ya mungkin ya. Tapi saya kurang tahu juga untuk bahan yang digunakan itu apakah sama apa tidak.
saya kurang tahu. Nanti untuk kualitasnya terjawab oleh waktu nanti. Nah, untuk bagian ini untuk selnya juga sudah ada. Dan ini karena baru ya, memang masih lurus ya, belum ada cekungannya seperti yang lama tadi. Kalau untuk rumah roller yang ini memang saya ingat sudah pernah ganti. Oh ya, kita akan lanjut ke bagian slider. Nah, ini sebenarnya sudah agak tergerus seperti ini ya. Tapi ini masih lumayan tebal. Kita akan akali menggunakan seng galvalum seperti ini ya. Jadi kalian sesuaikan saja untuk bagian ini, jangan terlalu tebal tapi jangan juga terlalu tipis. Kita akan uji coba masukkan di bagiannya ini. Nah, jangan terbalik ya. Untuk masangnya seperti ini dan kalian dorong masuk seperti ini. Kalau misalkan mudah, tandanya ganjal yang daripada galvalum tadi sudah pas. Nah, ini sudah kuat ya, sudah tidak bisa gerak lagi. Dan untuk dua yang ini juga akan saya cek dulu. Saya akan skip saja videonya biar lebih cepat. Nah, ini sudah terpasang semua. Kalau sudah terpasang seperti ini, kalian pastikan untuk pergerakan benda ini lancar ya, karena ini nanti akan bergerak seperti ini seiring dengan akselerasi. Selanjutnya kita akan pasang untuk rollernya. Cara masangnya jangan terbalik ya. Jadi yang ada bagian pelindung rollernya itu posisinya seperti ini. Nah, seperti ini ya masangnya. Semua jangan sampai terbalik, karena nanti kalau misalkan terbalik kadang-kadang akan membuat cepat aus untuk bagian rumah rollernya ini, karena satu bagian di roller itu tidak ada bagian pelindungnya ini ya. Untuk rollernya pelindungnya cuma di satu sisi, tapi kalau misalkan rollernya ada pelindung di kiri dan kanan, jadi pasangnya bebas-bebas saja sih. Kemudian kita akan coba goyang-goyang seperti ini. Normalnya itu tidak boleh ada suara kocakan ya. Dan ini normal ya, tidak terdengar ada yang kocak. Selanjutnya kita akan beralih ke asnya ini, as puli depan. Ini cara pasangnya kita akan leleti untuk bagian ini dengan stempet tipis-tipis saja, biar nanti ketika kita masukkan tidak merusak untuk bagian selnya ini. Oh ya, untuk bagian ini juga kita akan tambahi sedikit grease ya. Jadi di sela-sela untuk selnya ini kita akan tambahin sedikit grease. Terus masangnya seperti ini ya. Jadi perlahan-lahan saja masangnya sambil diputar-putar seperti ini. Pastikan tidak ada seal yang melipat ya. Jadi sudah kalian pastikan posisinya benar. Setelah itu kita akan uji coba naik turunkan seperti ini. Nah, ini bagus ya, ini normal ya dan lancar. Tidak ada hal yang membuat seret. Oh ya, untuk bagian ini juga memang standarnya memang harus pan seperti ini ya, tidak boleh obrak. Oh ya, sebelum kita pasang kita akan bersihkan dulu. Siapa tahu ada grease yang nempel di bagian ini. Kita akan bersihkan juga untuk asnya ini biar bersih. Dan tinggal kita pasang saja, sangat mudah dimasukkan seperti ini sampai mentok. Oke, kita akan bersihkan juga untuk as yang satunya. Kita akan pasang untuk puli belakang. Dan ingat ya, untuk bagian kampas gandanya ini kalian cek, kalau misalkan kotor kalian amplas dulu. Dan kita akan bersihkan semua bagian ini biar tidak ada grease yang tercecer di mana-mana. Oh ya, saya akan ganti juga untuk fan belnya, karena fan bel yang lama tadi kan sudah rusak ya, karena memang umurnya sudah 35 ribuan lebih. Cara pasangnya bebas sebenarnya, tidak ada patokan. Ini kalian mau pasang seperti ini ataupun seperti ini bebas-bebas saja. Tapi ingat ya, nanti ketika kalian lepas lagi kalian harus posisikan seperti semula. Jangan dibalik-balik, karena nanti akan membuat tarikan menjadi tidak enak. Oh ya, cara pasangnya seperti ini. Kita akan masukkan seperti ini dan tinggal kita akan masukkan ke asnya ya. Oh ya, saya lupa, untuk bagian ini kita akan tambahin sedikit grease. Tidak usah banyak-banyak, yang penting untuk lahar bambunya ini terlumasi dengan grease yang baru.
Kemudian untuk bagian ini ketika grease-nya tercecer kemana-mana, kalian wajib membersihkannya, kalian wajib mengelapnya ya, biar nanti tidak loncat kemana-mana. Nah ini saya akan bersihkan untuk bagian luarnya yang kena grease tadi. Kalau sudah seperti ini tinggal dimasukkan saja, sangat mudah. Dan untuk bagian puli belakang usahakan bisa agak masuk ya, biar nanti untuk bagian depan itu bisa sedikit longgar. Nah kita akan pasang untuk flash drive-nya di sini, tapi ingat ya untuk bagian fan bay-nya ini sedikit kalian kendorkan biar nanti tidak mengganggu ketika kita pasang untuk bautnya. Jadi untuk pasangnya ini juga mudah, ini ada alur gerigi-gerigi ya, kalian masukkan juga di asnya seperti ini. Dan untuk ringnya jangan lupa ring kecil, dan yang terakhir adalah mur. Murnya ini kalian wajib posisikan seperti semula ya, luar dalamnya kalian posisikan. Dan untuk bagian fan bay-nya kalian sedikit renggangkan biar ketika kita mengencangkan puli depannya tidak terganggu. Nah ini sudah kencang ya, menggunakan kunci ukuran 22 tadi. Setelah itu kita akan pasang untuk yang belakang. Kalau misalkan bagian ini kotor, kalian wajib bersihkan ya, jangan sampai ada debu-debu dan kotoran, nanti biar tidak gerdek ketika angkatan. Oh ya, ini ada ring besar, kemudian ini juga ada mur. Ingat ya, masangnya jangan sampai kebalik, posisikan seperti sebelumnya. Karena kalau misalkan terbalik kadang-kadang membuat ngegeol untuk bagian puli belakangnya ini. Ini sudah kencang ya, menggunakan kunci 19. Setelah itu kita akan uji coba pergerakannya, kita akan nyalakan mesinnya dan kita akan gas-gas. Nah terlihat untuk fan bay-nya sudah bergerak naik turun seiring dengan akselerasi motor ya. Tandanya semua komponen bekerja dengan baik. Nanti untuk kualitas DSP-nya seperti apa kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau nanti saya akan update di deskripsi. Nah ini sudah selesai ya, mantap ini. Untuk langkah yang terakhir kalian perlu cek juga untuk bagian ini, bos kuningannya ini apakah sudah aus atau belum. Ini sebenarnya sudah lumayan aus ya, tapi karena saya belum punya tracker jadi biarin saja. Oh ya, untuk bagian ini kalian belikan saja orang yang kecil dan taruh di sini biar nanti bearingnya bisa berputar seiring dengan perputaran roda. Setelah itu kalian pasang saja, saya tidak akan videokan karena caranya mudah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu subscribe ya. Terima kasih.